Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqumullah qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi etika pengembangan penerapan inteks dalam pandangan Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Merujuk kepada sejarah Islam, teknologi bukanlah sesuatu yang asing. Teknologi akan terus berkembang sejalan dengan kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupannya. Islam tidak pernah menghalangi atau bahkan mengharamkan teknologi, terutama dimanfaatkan untuk pendidikan. Tidak ada hukum sesuatu itu haram kecuali terhadap nas dan dalil terang menyatakan sesuatu itu haram. Integrasi sinergis antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sebagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Agama dalam hal ini, Islam sebagai paradigma, saat ini masih sebagai justifikasi atau pembenaran terhadap konsep-konsep sains dan belum menjadi paradigma keilmuan yang menyeluruh holitistik. Orientasi dan sistem pendidikan di sekolah antara ilmu agama dan ilmu sains atau umum haruslah diintegrasikan secara terpadu dalam sebuah proses pelarutan. Maksudnya, antara agama dan sains dapat disinergikan secara fleksibel dan link and match. Integrasi sains dan agama memiliki nilai penting untuk menghilangkan anggapan antara agama dan sains adalah dua hal yang tidak dapat disatukan, dan untuk membuktikan bahwa agama Islam bukan agama yang kolot yang tidak menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan agama yang terbuka, dan wahyu Al-Quran merupakan sumber dan inspirasi dari semua itu. Sebagai orang muslim, yang mesti kita pikirkan bahwa penyebab Islam dan kondisi terpuruk dan terbelakang dari konteks sains adalah kalau bangsa-bangsa lain sudah berhasil membangun stasiun luar angkasa dan sudah berpikir tentang bagaimana mengirimkan pesawat ruang angkasa berawak kemas, kita Islam masih sibuk menyelesaikan problem-problem yang semestinya sudah tidak perlu dipersoalkan, seperti halnya kunut bid'ah, doa jamaah, zikir ba'da sholat, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan teman saya. B. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai, value bound, memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan
mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti soal teori value bound, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan 3 ilmu sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Ilmu yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori yang ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya. Memperlancar hubungan sosial, aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi. Sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang ketiga yaitu teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan, dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai-nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai kepentingan-kepentingan, baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. C. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti itu semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disadarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Joseph Sitomorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengadilan-pengadilan nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengetahuan eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom itu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari kepentingan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition. D. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat 1 abad akhir ini mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi dengan sikap kritis. Padahal Islam sangat mendukung pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umatnya. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan riset dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam ipteks. Bagi Islam, ipteks adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Artinya, lakukanlah nazar, yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surah Yunus ayat 101. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam ipteks yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan ipteks, bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandari benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, peran Islam dalam perkembangan ipteks adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ipteks. Ketentuan halal, haram, wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat manusia menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan hukum Allah dan Rasulullah, antara lain firman Allah, "Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-65. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.